Saudara-saudara yang kami kasihi, ulang tahun adalah peristiwa yang dialami semua orang. Semua orang pasti pernah berulang tahun. Soal dirayakan atau tidak, itu soal lain. Ulang tahun bahkan dialami juga oleh negara, gereja, dan organisasi-organisasi lainnya. Ulang tahun negara kita baru saja kita rayakan pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Sedang ulang tahun penyatuan GKI jatuh pada tanggal 26 Agustus yang akan datang. Ulang tahun biasanya dirayakan dengan sukacita. Ada yang mengadakan pesta dengan mengundang teman dan saudara. Ada yang potong kue atau tumpeng. Ada yang mendapat ucapan selamat ulang tahun dan sebagainya. Ulang tahun negara kita baru saja dirayakan dengan upacara kenegaraan yang diadakan di Istana Negara dengan diikuti secara online oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau tidak ada pandemi COVID-19, berbagai perayaan di daerah-daerah seperti di RT dan RW, serta perlombaan-perlombaan pasti dibuat juga. Kalau ulang tahun penyatuan GKI, biasanya peristiwa ini diperingati dengan mengadakan pertukaran pelayan kebaktian di seluruh jemaat GKI. Pertanyaan kita, apakah upacara dan kebaktian saja sudah cukup ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita dan nanti ketika kita memperingati penyatuan GKI? Rasanya belum. Firman Tuhan mengajak kita untuk mensyukuri peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu. Mazmur 107 ayat pertama mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebenarnya pemazmur beberapa kali menuliskan ajakan ini. Sebagai contoh, kita bisa menjumpai ajakan yang sama dalam Mazmur 106 ayat pertama, Mazmur 118 ayat pertama dan 29, Mazmur 136 ayat pertama dan 3, dan seterusnya. Jadi ajakan ini begitu penting sehingga pemazmur menuliskannya berulang kali. Mengapa? Dan apa maksud ayat ini bagi sebuah peristiwa ulang tahun? Pertama, kalau negara kita dan gereja kita tetap bisa ada sampai saat ini dan berulang tahun, itu adalah karena Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi dan setia kepada kita. Kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan kepada bangsa kita dan kepada gereja kita ini nampak ketika Tuhan memelihara, melindungi, dan menolong kita. Karena itu dalam memperingati sebuah ulang tahun, sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu, arti doa dan ibadah menjadi penting. Kedua, bersyukur kepada Tuhan dalam sebuah ulang tahun tentu tidak cukup hanya dilakukan dengan ibadah dan doa. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu bersyukur kepada Tuhan juga memanggil kita untuk melakukan penilaian atau evaluasi atas hidup kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai gereja. Itu berarti dalam bersyukur kepada Tuhan, ada tekad untuk memperbaiki diri dan berubah agar kita menjadi lebih bermakna dalam mengisi kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketiga, bersyukur kepada Tuhan juga punya makna ke depan. Di dalam bersyukur, kita tidak hanya mengingat-ingat segala peristiwa yang sudah terjadi saja, tetapi kita juga harus menatap ke masa depan. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Di depan kita masih banyak tugas yang harus dikerjakan.
bagi kita sebagai bangsa Indonesia, tantangan kita tidak sedikit. Tugas kita saat ini berat. Sebagai contoh, untuk menghadapi krisis ekonomi dan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, itu membutuhkan usaha dari kita semua. Belum lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Bagi gereja kita juga sama. Di depan kita terbentang tugas panggilan yang besar, termasuk panggilan untuk berbuat bagi bangsa kita. Kita harus ikut membangun. Berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita harus bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Pokoknya, ketika kita memperingati ulang tahun bangsa kita dan gereja kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak dengan melakukan 3 hal tadi. Pertama, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Kedua, kita harus bersedia mengevaluasi diri demi untuk meningkatkan pelayanan kita bagi bangsa dan gereja kita. Dan ketiga, kita harus bisa berbuat bagi masa depan bangsa dan gereja kita. Dirgahayu NKRI, selamat ulang tahun GKI. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan kami, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Engkau juga telah mengaruniakan kami gereja GKI, di mana kami berada di dalamnya. Saat ini Tuhan, pada bulan Agustus ini kami merasa bersuka cita, karena kami boleh merayakan ulang tahun negara kami yang ke-75. Itu adalah berkat anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Engkau telah memberkati dan memimpin perjuangan bangsa kami, sehingga kami boleh berada sampai seperti ini di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberkati gereja kami yang dalam tahun ini bisa berulang tahunnya ke-32. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan baik bagi bangsa maupun gereja kami. Kami doakan bangsa kami Indonesia, lindungi, jaga dan peliharalah Tuhan, agar sebagai bangsa kami boleh tetap hidup berkembang, maju, dan kami bisa makin mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa kami. Tuhan, berkatilah akan para pemimpin bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, para menteri dan para pejabat yang lain, dari pusat, di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok tanah air. Berkati Tuhan agar mereka boleh mengatur negara kami ini, makin mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia. Juga bagi gereja kami GKI, kami mendoakan Tuhan, kami syukuri karena kami boleh berada sampai saat ini dengan baik. Kami berdoa biar Kau memberkati akan kehidupan GKI, baik jemaat-jemaat setempat, klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Kami doakan bagi pimpinan GKI, anggota jemaat GKI, berkati mereka semua, agar melalui berkat-Mu kami semua boleh bersama-sama, boleh berjuang dan bekerja untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi saksi dan pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Dan ajarkanlah kami juga untuk bisa ikut membangun bangsa kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami mau menyerahkan bangsa kami yang kami cintai, Indonesia,
Dan kami menyerahkan gereja yang kami cintai, GKI, di dalam tangan-Mu. Berkatilah juga akan bangsa-bangsa yang lain, dan berkatilah gereja-gereja yang lain, baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia ini. Kami juga berdoa biar Engkau memberkati akan upaya dari banyak orang untuk bisa mengakhiri COVID-19 ini. Dan berkatilah upaya untuk menghasilkan vaksin yang sekarang sedang diperjuangkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa pengucapan syukur kami di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.